Shalom. Kebenaran firman Tuhan pada kali ini diambil dari Matius 28 ayatnya yang ke-18 sampai 20. Saya bacakan untuk kita semua. Perintah untuk memberitakan Injil. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Di luar dari segala pekerjaan kita sehari-hari, kita memiliki satu pekerjaan yang wajib dan harus dilaksanakan sebagai orang percaya. Pekerjaan itu adalah memberitakan Injil. Mendengar kata memberitakan Injil, pasti banyak orang yang berpikir bahwa memberitakan Injil itu adalah tugas dari seorang pendeta. Kan saya tidak bisa berkhotbah. Kan saya bukan seorang pendeta. Sebenarnya, ini adalah sebuah pemahaman yang keliru. Sebab, ketika seseorang telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka pada saat itu jugalah dia sudah terpanggil untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Mengapa demikian? Itu karena orang yang percaya kepada Kristus adalah murid Kristus. Dan sebagai murid Kristus, kita harus mengikuti apa yang Kristus lakukan. Memangnya, apa yang Kristus lakukan? Di dalam Alkitab diceritakan, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Kemudian, jika kita lihat dalam Matius 11 ayat 1, setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Sebenarnya, masih banyak lagi ayat-ayat Alkitab yang menunjukkan Tuhan Yesus Kristus yang pergi kemana-mana untuk memberitakan Injil selama ia masih hidup di dunia ini. Hal yang sama juga dilakukan oleh ke-12 murid Yesus, dan mereka menganggap itu sebagai sebuah keharusan. Memberitakan Injil ke seluruh dunia bukan berarti saya mengajak orang lain untuk pindah agama. Memberitakan Injil itu berarti saya memberitahu orang lain masih ada harapan, masih ada kepastian, masih ada pertolongan, masih ada mukjizat, masih ada solusi, dan masih ada jalan keluar bersama di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam 1 Korintus 9 ayat 16, Paulus sendiri mengatakan, "Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak punya alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil." Sedangkan Paulus yang seluruh hidupnya sudah diberikan untuk melayani Tuhan, untuk memberitakan Injil, masih merasa bahwa betapa ia akan celaka jika dia tidak memberitakan Injil. Oleh karena itu, kita sebagai orang percaya yang hidup di zaman sekarang ini, harusnya kita lebih gentar lagi jika kita tidak memberitakan Injil. Kita harus menyadari bahwa itu adalah sebuah kewajiban yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Dan memberitakan Injil itu pun harus kita lakukan dimanapun kita berada, walaupun baik atau tidak baik waktunya. Firman Tuhan katakan dalam 2 Timotius 4 ayat 1-2,
di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi, ini bukan hanya tugas dari seorang pendeta. Ini merupakan tugas dari setiap kita sebagai orang yang percaya. Sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara kita bisa memberitakan Injil sekalipun kita bukan seorang pendeta atau seorang misionaris? Saudara-saudara sekalian, kita bisa memberitakan Injil lewat cara hidup kita, dengan sikap kita, dengan perilaku kita, dengan karakter kita, dan dengan segala aspek hidup kita yang berbeda dengan orang-orang dunia pada umumnya. Disinilah orang akan melihat bahwa kita berbeda. Jadi, kita bisa memberitakan Injil lewat cara hidup kita, di mana kita tidak sama dengan dunia ini, kita berbeda dengan dunia ini, dan cara hidup kita sama seperti Kristus. Memberitakan Injil tentu memiliki satu tujuan, yaitu dengan kita memberitakan Injil, maka orang akan mengerti apa itu kebenaran Injil serta percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana kebenaran Injil Kristus inilah yang akan menjadi jalan keselamatan bagi orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi, ketika kita sudah mengerti Injil, lalu kita aplikasikan ke dalam hidup kita dengan cara hidup yang berbeda dengan dunia, maka hidup kita akan menjadi saksi bagi orang lain. Pada saat itu jugalah kita sudah memberitakan cara hidup Kristus di dalam kehidupan kita. Jadi, di dalam segala keadaan, dimanapun kita berada, di tempat kerja, di sekolah, di rumah, dimanapun itu, cara hidup kita akan membuat orang lain melihat bahwa Kristus ada di dalam diri kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita supaya mau hidup menjadi orang percaya yang terus memberitakan Injil sampai waktu Tuhan tiba. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sebagai penutup, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata tinggal dalam kerajaan surga, pada saat ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengar bisa kami mengerti dan kami bisa menerapkan firman-Mu itu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.